Pulang dulu kita. Wah, tempat Kak Pizza udah. Kak, tadi aku nggak scan lagi. Pura-pura lah lupa. Itu udah mengajar tau. Nanti aku pura-pura lupa. Kamu pura-pura lah lupa. Kamu cakap, oh aku lupa lah tampil. Halo semuanya, apa kabar? Jangan dulu. Halo semuanya, apa kabar? Basah lah. Basah. Hari ini hujan ya, udah 2 hari ini Malaysia hujan. Kak, hari ini kita mau kemana kak? Salji. Ih malu lah, Su. Hari ini kita mau kemana, Su? Makan bihun sup. Oke. Kok bihun sup? Soto lah. Hari ini aku mau makan soto. Makanya pulangnya rada gelap karena aku nungguin kakak Melayu satu ini. Iya Bapak Security. Inilah Bapak Security menjejer-jejer. Bye Pak. Ikut pulang nggak? Jadi aku mau nyobain soto Malaysia itu rasanya gimana sih? Sama nggak sih sotonya kayak Indonesia? Mari kita ikutin. Dekat ya Kak parkir. Ini siapa Kak? Suami sana. Oh sekarang dia yang nungguin istrinya lah. Kak Zu, tak boleh buka lah Kak Zu. Dikunciin aku loh. Dah terbiasa seorang kan. Kamu kan 2 orang hari ini. Kamu nggak Lupa. paham ya? Ke belakang kan sih. Biasa ya, dikunciin. Dia merasa biasanya dia selalu sendiri. Tiba-tiba hari ini ada aku. Laju juga Kak Bam keluar. Laju juga dia pergi Kak. Nak mengejar ni lah. Mengejar apa tuh? Mengejar tahu. Oke. Oke, kita mau get nak ready. Nak bagi tahu suamiku. Dia mau izin dulu sama my husband. Aduh. Oke, hari ini time kuliner. Ini tuh nggak direncanain ya, makan soto kali ini tuh nggak direncanain. Jadi ini tuh super dadakan, nggak ada rencana. Biasanya kalau rencana suka nggak jadi tuh, suka di cancel. Yang di samping aku mukanya macam meraju. Oke Kak Zu, ini driver handal ya. Kalau semisalnya kameraku yang udah fokus tapi masih goyang-goyang, berarti yang bawa mobilnya tengah mengejar apa Kak? Mengejar fotonya. Mengejar soto, karena sotonya tutup jam berapa Kak? 7. Sotonya tutup jam 7, kita keluar kilang 5:30. So masih ada 1,5 jam. Jalan ke sini ke sana berapa menit Kak? Sekitar 10 menit ada nggak Kak? Lebih dari 10 menit, makanya laju ya. Laju gila dia bawanya. Jalanannya bener-bener wow. Kak, slow sedikit boleh? Apalah. Kayaknya Kak Ju, ini perempuan pembalap. Hilang apa? Rumahku. Oh ini rumah Kak ya? Oh ini rumah Kak Zu ya. Dia melewati rumahnya. Jadi tuh rumah di sini tuh kalau ini kayak rumah taman ya. Ini kan taman gak sih Kak? Lebih kurang datang. Lebih kurang. Cuma Kak Zu itu di bawah. Di atasnya itu, ini bukan 2 tingkat punya Kak Zu ya. Jadi atasnya itu beda orang. Tapi kalau lihat dari dalam itu besar, tahu nggak? 3 kamar, 2 kamar mandi. Wah besar juga lah. Tapi ini tetangganya ada jauh juga. Ada juga yang satu sendiri ya Kak? Apa emang nempel-nempel sih rumahnya? Apa tuh nempel-nempel? Masa dekat-dekat? Nah, dia cuma lain blok. Macam hostel kamu. Untungnya udah nggak hujan Kak, tapi tadi hujan ya ampun. Bapak hujan pulang kebasahannya itu. Dia itu nggak bawa baju jas hujan nggak Kak? Rendah saja. Ini
cuacanya memang syahdu banget kalau makan yang berkuah-kuah ya. Aduh, ini pun kalau misalnya nggak makan soto, kayaknya aku akan makan Maggi lah. Karena yang berkuah-kuah lagi begini enak banget. Udah 2 hari hujan terus, emang udah musim hujan kayaknya ya kak? Mungkin. Ini kan udah mau Desember, udah mau last tahun lagi, udah 2025 lah, semua 2026, udah tambah umur lagi. Tambah. Duit kayak yang ditambah. Tambah duit Kak Zul, tambah apa? Tambah apa? Tahu. Tambah duit kata dia pun. Capek lah. Tahu nggak Malaysia itu udah jam pastinya. Jam. Karena orang di sini semua ibarat kata kan kerjanya semua bawa kereta ya, pasti kalau keluar semua lah. Dia aku suruh ketawa terus. Kemarin kan udah masukin Sida, nanti aku akan masukin Kazu, Sida. Aka janganlah malu. Saya memang pemalu orangnya. Malu-maluin pernah kak? Hari ini Aka pakai baju abu-abu kayak aku, kita jadinya kembar tak berkiras. Kembar lain ses. Yalah, Aka kan kurus, aku kan gemuk. Kurus apa jari pun tak kurus. Jari kita sama tak? Udahlah. Sambil menikmati kegejaman ini, makanya kita sambil popek, borak. Comel. Akak lagi famous daripada kamu. Iya, ya nggak apa-apa loh. Aku senang kalau kawan aku famous lah, termasuk akak famous. Nah. Famous itu harus malu lah, tapi oke. Udah gak sabar, hari ini mau makan roti john, mau makan soto. Ada juga mihun sopnya ya? Aku jadinya bingung mau makan mihun sop apa soto ayam ya? Soto ayam itu ada lontongnya nggak kak? Ada, tapi tak pakai lontong. Ada perkedelnya nggak? Udah tak ada. Terus makanan cemilannya apa yang ada? Kaki ayam. Sop kaki ayam. My favorit kaki ayam. Siapa yang di sini doanya cakar ceker. Rumah di sini tuh emang kayak gini ya khasnya. Kalau kalian lihat rumah Upin Ipin, itu kayaknya aku nggak pernah lihat lah di Selangor ini. Ada ke rumah Upin Ipin nggak? Nggak ada yang nanya sama aku loh. Ada yang nanya, Kak Pep, sepil dong rumah Upin Ipin. Salahnya aku pun bingung mau sepil rumah Upin Ipin kayak gimana. Mungkin kalau di negeri Perak ada kak? Ada kok rumah kayu-kayu. Sebab di Perak itu masih ada rumah kayu-kayu. Kalau di Selangor ini aku nggak tahu. Aku ada. Jarang lah ya. Kamu kena masuk Meru dalam-dalam lah. Jauh lagi lah. Grab lagi kita nanti. Tunggu ada duit sedikit nanti aku boleh lah bawa ke rumah kayu-kayu ya. Katanya Kak Pep sepil dong rumah Upin Ipin. Alamak, rumah Upin Ipin. Aduh. Kalian tengok jamnya gimana? Aduh. Itu arah kemana kak? Ini nak ke Meru. Nah ini arah ke Meru ya. Ikut tol. Tadi Kak Bam itu rumahnya sempit banget. Dia rumahnya di mana? Tak pasti. Kalau ikut tol harap-harap tak jam jugalah. Itulah, ini kita ikut tol lah. Ikut tol. Kadang-kadang tol pun dia ada bezanya juga. Tapi kalau tershock aku tuh di Malaysia, kalian tahu nggak? Tol di sini boleh dimasukin motor. Kalau di Indonesia mana boleh? Ada jalur motor lah. Memang ada. Iya kan? Kat Indonesia tak ada. Ya ampun, dia nggak percaya. Orang Indonesia nanti komen ya. Di Indonesia motor nggak boleh masuk, walaupun maksudnya nggak ada jalur motor. Mana boleh? Di sini ada kan? Ada, jalur khusus motor. Nah, mana? Nah, ini tuh lambang motor. Ini jalur khusus motor. Nah itu lagi ada motor itu. Kalian ngeliat nggak? Suara aku terlalu cempreng untuk kalian, nanti kalian terkejut lagi. Tuh lagi ada motor. Nah itu tuh kelihatan kan tuh. Itu ada jalur motornya. Ini di jalan tol. Kalau di Malaysia itu ada jalur motor. Kalau highway itu apa sih namanya kak? Maksud highway? Maksudnya jalanan highway kita harus yang potong lah. Jalannya nggak boleh, maksudnya nggak boleh lambat, nanti insiden.
Ya kot. Alhamdulillah. Tak, dulu Yosi pernah cerita. Bawalah motor bawalah motor slow-slow. Mana boleh ini highway lah. Nanti Biasa. tertabrak orang lah. Nanti terinsiden lah. Tapi ada je, cuma highway biasa kan kita ikut highway sebab kita nak sampai ke tempat tu cepat. Oh. Jadi kenapa kita nak bawa lambat kalau kita nak cepat? itu tuh. Oh, jadi tuh highway itu memang tempatnya untuk jalan cepat. Yelah kita nak potong jalan lah maksudnya. Kalau ikut jalan kampung kan Oke. lambat. Kalau ikut jalan highway Nah, lah cepat lah dia jadinya. ini kakak pakai udah scan ya, tinggal ada Scan stiker ya? Ada barcode Oh, dekat ini ya? kereta. Bukan, Ini barcode. Barcode-nya dekat lampu. Oh, sensor lah jadinya. Sensor, Kayaknya kalau sensor kayak gini di Indonesia pun ya udah ada deh kak. Tapi aku tak tahu lah, udah sebab aku di Indonesia tak pernah naik kereta dan tak punya kereta, jadi aku tak tahu. Dia akan dapat SMS dekat dia. Oh, jadi suami akak tuh tahu lah kakak pergi kemanapun. Dia kalau selagi akak guna dia punya Tas Enggo. barcode, bukan, nama tu bukan Tas Enggo, nama itu FRID. Salah sebutnya. Udahlah, pokoknya itulah namanya. Kak, ini logistik apa besar banget. Kilang baru. Kilang baru kak, ini kilang baru. Yang ini kalau nak masuk sini kita kena lalu. Dia dekat atas bukit lah, senang cerita. Tak tahu macam mana nak terangkan. Sebab akak pernah cari kerja kat sini dulu. Tapi masa tu kat sini tak ada bangunannya, tak ada lagi. Itu orang Melayu semua apa ada orang? Tak ada lah. Ni belum dijual lagi ni rasanya ni. Baru siap. Oh, baru siap. Yes. Patut, tapi di sini pun rumah-rumah udah banyak tuh perumahan. Nih kak, kalau di Indonesia ini namanya tuh kayak perumahan kak. Ini pun perumahan juga lah. Oh, sama lah. Perumahan kat sini ada banyak jenis lah. Ada semidi, ada double story macam tu. Kalau di Indonesia itu perumahan KPR, klaster, macam itulah. Cumanya kalau yang KPR itu lebih murah lah. Satu KPR di Indonesia itu kalau nggak salah kak, KPR. Namanya kan KPR. Nggak tahu lah, murah sebab pemerintah bagi murah juga. Macam kerajaan tuh bagi sedikit. Macam rumah akak juga lah kot kiranya. Yang akak duduk sekarang ni. Iya kakak pun dapat. Iyalah kot. Itu macam contohnya lah, rumah orang lain semuanya dah 300,000, 400,000 macam tu. Kalau kita orang dapat 200,000 je. 200,000 ringgit? Zaman sekarang 200,000 ringgit rumah dah tak ada dah. Oh, tapi menurut aku lah rumah yang tempatin Kak Zu itu termasuk enak juga lah. Lebih maksudnya di bawah KPR lah. Sebab rumahnya udah enak juga kak. Menurut aku bangunannya lebih kokoh lah. Kakak sebulan bayar itu berapa kak? Suami akak bayar 1,000 lebih kot. Oh, itu mahal lah. Kita KPR satu bulan mau tahu berapa? Dalam 350 ringgit aja. Oh, tapi itu sebenarnya yang murah. Kalau zaman sekarang dah tak ada dah orang bayar 1,000. Orang dah bayar lebih daripada tu. 1,000 udah termasuk murah ya di sini ya. Yes. 1,000 itu kalau di rupiah itu 3 juta lebihan lah. Kalau di Indonesia pun klaster harganya pun segitulah, klaster kalau klaster lah kak. Yang rumahnya cuma, tapi rumah kakak termasuk klaster juga lah, sebab sedikit aja kompleknya. Sedikit, punya lah banyak tu. Kak, segitu sedikit loh. Sumpah. Ya Allah kak. Bagi akak dah banyak lah tu. Dia segitu rumahnya kan dibilang sama aku sedikit kan. Padahal rumahnya itu, kakak tahu nggak? Di Indonesia itu hampir apa? Blok A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Betul ada. Gila. Serius? Ya ampun, nggak percaya dia. Itulah. Percaya dia. Kakak itu cuma berapa lorong aja, kalau di sini gang itu lorong ya, berapa lorong aja dia. Itu pun dia bilang banyak, entah macam mana lah cakapnya lah. Sedikit lagi kayaknya kita udah mau sampai ke tempat sotonya, tapi udah berapa menit lagi kak? 2 menit ya? 2 menit. Tak ada lah 2 menit. Berminit-minit juga lah. Pokoknya sebab ini baru keluar daripada highway. Oh, ini yang dinamakan keluar dari highway. Highway itu tadi kita jalan cepet banget. Ya ampun, aku emang gak ngerti lah. Rasanya kalau tadi kita ikut jalan biasa memang takkan sampai lagi. Oh, karena ini kita lewat tol juga. Ini tuh so jadinya nak dekat sampai dah.
pukul 5:30 itu di Malaysia semua orang itu balik kerja, pastinya jam, dan Grab pun akan mahal. Iya, betul. Bisa 3 kali lipat. Biasanya kita kalau mau keluar rumah nih, aku nih yang khususnya bekerja di sini, pekerja kilang ke PRT ke apa ke, biasanya itu di jam-jam yang orang nggak pulang kerja, sebab itu double harganya. Yang tadinya 19 ringgit bisa jadi 50 ringgit. Sebab jam banget, jam gila, bener. Makanya kalau hari raya itu mau balik kampung ke airport, jangan harap lah. Kalau kita jam-jam yang sempit, nggak usah berharap sampai lah. Sebab Grab pun udah mahal. Biasanya aku tuh kalau ke airport, kalau mau pulang ke Indonesia, aku lebih kayak pesen di AirAsia. Di AirAsia tapi di karnya itu pesen dari jauh-jauh hari. Dan kalian juga kalau mau pulang, kalau bisa pesawatnya nggak kayak misalkan jamnya mundur, nggak delay, lebih baik pesen juga karena susah banget. Karena di sini kan banyak perantauan kan. Pasti orang-orang yang habis merantau pun ke sini kan pulang kampung. Iya, apalagi waktu itu aku pernah balik raya ke airport, ya ampun, nggak sampai pukul 12 aku sampai airport. Aku pikir sebab pesawatku delay, aku jadinya nggak pesen lah Grab. Taunya sampai sini aku udah nggak dapet Grab. Jam 2, jam 3 itu aku dapet di InDrive lah. Itu pun aku harus bayar harga tinggi lagi lah. Jadi itu tipsnya lah dari aku ya, sedikit tips kalau kalian mau pulang kampung di jam-jam di waktu yang kayak mau raya, cuti sekolah. Pokoknya penuh lah KL. Bukan KL aja, semua negeri penuh tuh. Banyak orang yang balik kampung. Apalagi ini cuti panjang juga kan Kak? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bulan 9 ini banyak publik lah di sini. Tapi untuk kilangku ya. Tapi kalau kilang lain nggak tahu ambil apa enggak. Kadang kilang itu kalendernya tak sama lah.